Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Sofatul Muna NIM 230701900448. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang belajar dan prinsip-prinsip belajar serta faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Berikut adalah videonya. Stay tune terus ya. Yang pertama yaitu hakikat belajar. Apa sih hakikat belajar itu? Menurut Slamet, belajar adalah suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Chaplin, belajar adalah perolehan perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai akibat latihan dan pengalaman. Kemudian prinsip-prinsip belajar. Yang pertama yaitu informasi faktual dan informatif yang diperoleh dengan cara dikomunikasikan kepada pembelajar, dipelajari oleh pembelajar sebelum memulai belajar baru, dilacak dari memori karena informasi tersebut terpendam dalam memori pembelajar. Kemudian yang kedua, kemahiran intelektual. Pembelajar harus memiliki berbagai cara dalam mengerjakan sesuatu, terutama yang berkaitan dengan simbol-simbol bahasa dan lainnya. Kemudian yang ketiga, strategi setiap aktivis pembelajar memerlukan pengaktifan strategi belajar dan mengingat pembelajar harus mampu menggunakan strategi untuk menghadirkan stimulus yang kompleks, memiliki dan membuat kode bagian-bagian stimulus, memecahkan masalah, dan melacak kembali informasi yang telah dipelajari. Selanjutnya yaitu cara belajar yang efisien. Agar berhasil dalam studinya, siswa hendak mempelajari dan memperhatikan cara belajar yang efisien. Untuk itu, para siswa hendaknya memiliki sikap mental dan perilaku yang baik dalam pelajaran. Sikap dan perilaku baik yang harus dimiliki siswa adalah yang pertama tujuan belajar, kemudian yang kedua minat terhadap pelajaran, yang ketiga kepercayaan diri sendiri, kemudian yang keempat keuletan, yang kelima belajar secara teratur, yang keenam belajar dengan penuh disiplin, yang ketujuh belajar dengan memusatkan perhatian pada pelajaran, kemudian yang kedelapan belajar dengan memanfaatkan perpustakaan. Agar dapat memperoleh hasil maksimal, belajar hendaknya didukung oleh tempat yang memiliki syarat tentang tata ruang cahaya dan suhu dan lain-lain. Meski tiap hari ada bermacam-macam pelajaran, usahakan dalam rencana kerja harian dilaksanakan belajar intensif untuk menguasai suatu mata pelajaran yang sama secara sungguh-sungguh selama jangka waktu tertentu seperti 2 minggu atau 1 bulan. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri sendiri. Contohnya yaitu kondisi psikis, kemampuan intelektual emosional, kemudian kondisi sosial, kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Kemudian yaitu ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar. Contohnya variasi dan tingkat kesulitan materi belajar, kemudian tempat belajar, iklim, suasana lingkungan, dan budaya belajar. Kemudian ada juga faktor pendekatan belajar, jenis upaya belajar individu yang meliputi strategi dan metode belajar yang digunakannya untuk melakukan materi. Kemudian sekarang kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Di sini kita akan membahas lebih dalam mengenai faktor-faktor tersebut. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor fisiologis atau jasmani. Faktor fisiologis merupakan salah satu faktor internal dari faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor fisiologis meliputi keadaan jasmani dan panca indera. Di samping itu, kesehatan jasmani mempunyai pengaruh penting terhadap prestasi belajar siswa. Kondisi jasmani yang dimaksud di sini meliputi kesehatan fisik yang akan memberikan hasil yang baik. Sebaliknya, apabila kita belajar dalam keadaan sakit mata, maka prestasi yang kita capai akan rendah. Dijelaskan oleh Jali bahwa kesehatan sangat diperlukan untuk meningkatkan prestasi belajar.
Apakah orang selalu sakit, sakit kepala, pilek, demam, dan lain-lain mengakibatkan tidak bergairah belajar dan secara psikologis sering mengalami gangguan pikiran dan perasaan kecewa karena konflik. Dengan demikian, kondisi kesehatan jasmani dan ketidakharmonisan alat indera dapat menimbulkan gangguan-gangguan yang ada dalam proses belajar, maka dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap hasil belajar yang dicapai. Dan panca indera yang dimaksud adalah kesehatan indera penglihatan, indera penciuman, indera perasa, alat gerak, dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu faktor psikologis yang meliputi inteligensi, minat, motivasi, bakat, dan konsep diri. Faktor-faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar. Beberapa faktor psikologis yaitu kecerdasan atau inteligensi siswa. Pemahaman tentang tingkat kecerdasan individu dapat diperoleh oleh orang tua dan guru atau pihak-pihak yang berkepentingan melalui konsultasi dengan psikolog atau psikiater, sehingga dapat diketahui anak didik berada pada tingkat kecerdasan yang mana. Pemahaman tersebut juga membantu mengarahkan dan rencanakan bantuan yang akan diberikan kepada siswa. Kemudian yaitu minat dan motivasi. Kuatnya motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar bekerja maupun dalam kehidupan nyata. Titik motivasi merupakan dorongan diri sendiri, umumnya karena kesadaran akan pentingnya sesuatu. Titik motivasi juga dapat berasal dari luar diri, yaitu dorongan dari lingkungan, semisal orang tua atau guru. Kemudian yaitu bakat. Bakat merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang sebagai kecakapan pembawaan. Dalam proses belajar, keterampilan bakat sangat berperan besar dalam menentukan hasilnya. Kemudian yaitu konsep diri. Konsep diri merupakan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri, atau bisa disebut dengan pandangan seseorang tentang kita, baik secara fisik, sosial, spiritual. Konsep dibagi menjadi dua, yaitu konsep positif dan negatif. Konsep positif mampu menerima kelebihan dan kekurangan, sehingga menjadi pribadi yang lebih percaya diri, optimis, dan berani. Sedangkan konsep negatif merupakan penilaian yang menganggap dirinya lemah. Kemudian yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah faktor yang berasal dari luar. Hal ini dapat berupa sarana-prasarana, situasi lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Faktor eksternal terdiri dari yang pertama, faktor keluarga. Keluarga adalah lembaga pertama pendidikan dan utama bagi siswa. Dari lingkungan keluarga inilah yang pertama kali anak dikenalkan dan menerima pendidikan dan pengajaran, terutama dari ayah dan ibunya. Pengaruh keluarga bagi siswa adalah berupa cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. Keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah memiliki pengaruh terhadap prestasi akademik siswa. Kemudian yang kedua yaitu faktor lingkungan sekolah. Seperti guru, administrasi, teman-teman sekelas dapat mempengaruhi proses belajar seorang siswa. Hubungan yang harmonis antara ketiganya dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk belajar lebih baik di sekolah. Maka para pendidik, orang tua, dan guru perlu memperhatikan dan memahami bakat yang dimiliki oleh anaknya atau peserta didiknya, antara lain dengan mendukung, ikut mengembangkan, dan tidak memaksa anak untuk memilih jurusan yang tidak sesuai dengan bakatnya. Kemudian yang ketiga, yaitu lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang tidak sedikit pengaruhnya terhadap hasil belajar, karena lingkungan dalam sekitar sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi anak. Sebab dalam kehidupan sehari-hari, anak akan lebih banyak bergaul dengan lingkungan di mana anak itu berada. Dengan demikian, dapat dikatakan lingkungan masyarakat membentuk pribadi anak, karena dalam pergaulan sehari-hari, seorang anak akan selalu menyesuaikan dirinya dengan kebiasaan-kebiasaan lingkungannya.
Kemudian, lingkungan non-sosial. Faktor-faktor yang termasuk lingkungan non-sosial adalah lingkungan alamiah, seperti kondisi udara yang segar, tidak panas atau tidak dingin, sinar yang tidak terlalu silau atau kuat, atau tidak terlalu lemah atau gelap, suasana yang sejuk dan tenang. Lingkungan alamiah tersebut memerlukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Sebaliknya, apabila kondisi lingkungan alam sedang tidak mendukung, proses belajar siswa akan terhambat. Kemudian ada faktor instrumental, yaitu perangkat belajar yang dapat digolongkan dua macam. Yang pertama yaitu hardware, seperti gedung sekolah, alat-alat belajar, fasilitas belajar, lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Kedua yaitu software, seperti kurikulum sekolah, peraturan-peraturan sekolah, buku panduan, silabi, dan lain-lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya tentang belajar dan prinsip-prinsip belajar serta faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Semoga penjelasan saya ini bisa membantu teman-teman semuanya. Dan tetap jaga kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan mematuhi protokol kesehatan. Semoga kita semua tetap sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.